Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah. Sehat, Ibu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ibu mau doa kali ini dipimpin oleh Yanti. Baik, Ibu. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Yanti karena sudah memimpin doa. Selanjutnya, baik anak-anak, Ibu akan absen dulu ya. Kalau kalian hadir, bilang hadir ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Yang pertama, Ginulur Sekarningrum, Hadir. Nurul Hidayati, Hadir, Bu. Yanti Sapitri. Hadir, Bu. Baik, sekarang sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan bacakan dulu ya tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui bimbingan guru dari media daring, diharapkan siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Yang kedua, melalui bimbingan guru dari media daring, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan panas secara konveksi. Baik, selanjutnya di sini sudah ada materi ya yang akan kita pelajari hari ini, yaitu perpindahan panas ada 3 jenis secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama di sini ada secara konduksi. Ibu minta kalian bacakan ya satu-satu, nanti Ibu pilih. Kalian siap nggak? Siap, Bu. Oke, yang Siap, Bu. perpindahan panas secara konduksi, Ibu mau materinya dibacakan oleh Yanti. Kepada Yanti silahkan ya. Perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang perpindahan hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Contohnya, sendok stainless steel akan terasa panas saat dipakai untuk mengaduk kopi panas. Nah, perpindahan panas inilah yang disebut dengan konduksi. Cangkir perlahan-lahan akan terasa hangat, bahkan panas jika diisi kopi atau teh panas. Padahal, sewaktu kosong, cangkir memiliki suhu yang sama dengan ruangan tempatnya disimpan. Sudah, Bu. Oke, tepuk tangan dulu buat Yanti semuanya. Selanjutnya, materi kedua yaitu tentang perpindahan panas secara radiasi. Ibu mau materinya dibacakan oleh Ginulur. Baik, Bu. Perpindahan panas secara radiasi. Bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi, karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantar secara konveksi, karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi, panas dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Proses perpindahan panas yang tidak memerlukan zat perantara maka dinamakan radiasi. Ketika pergi berkemah ke pegunungan,
Udara di pegunungan juga sangat dingin. Untuk menghangatkan badan, kamu perlu membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas seperti ini dikatakan secara radiasi. Oke, buat materi selanjutnya, perpindahan panas secara konveksi, Ibu mau materinya dibacakan oleh Nurul ya. Silakan Nurul. Bu. Selanjutnya, perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan, sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan menyerap panas hingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Sudah, Bu? Oke, terima kasih Nurul. Selanjutnya, baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menampilkan video tentang materi perpindahan panas secara konveksi. Nanti kalian disimak ya videonya. Sebentar. Ada nggak videonya? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, simak ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Kalau terbaik datanya umumnya peristiwa perpindahan kalau secara konveks terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang kalor akan menguap dan menjadi ringan dan akan bergerak ke atas. Saat zat yang berpindah sudah ke atas, zat yang ada nya akan menggantinya. Perpindahan secara konveks diumpamakan dengan kegiatan memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu pindahkan buku ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama buku tersebut. Umpamakan dengan panas dan kamu adalah pindahnya, maka perpindahan kalau secara konvektif akan mengatasinya. Air yang letak dengan api akan dapat panas sehingga air menjadi ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Dan perpindahan kalau secara konvektif dilakukan pada terjadinya air darat dan air laut. Darah terjadi darah di darat pada malam hari pasti dan pada udara di laut. Dan udara dari atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan udara yang naik nanti. Karena pada siang hari daratan panas dan laut, dan udara darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat tidak tempat udara yang naik. Keadaan ini digunakan pada agar tersebut melaut pada malam hari yang kembali berat pada pagi yang hari. Nah, contoh peristiwa konvektif yang lain adalah penggunaan corong asap pada plastik. Apakah dibuat menggunakan ventilasi,
Salah kesimpulan sudah dalam rumah juga memanfaatkan sumber panas secara konsisten. Baik anak-anak, itulah materi mengenai perpindahan panas secara konveksi. Sekarang balik lagi ke materi yang tadi. Sekarang Ibu mau kalian praktek ya di rumah tentang bagaimana cara perpindahan panas secara konveksi. Kalau praktek gimana? Kalian bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, di sini Ibu akan jelaskan dulu ya alat dan bahannya. Bahannya di sini ada air, panci, dan kompor. Kalian udah bisa menyalakan kompor sendiri belum? Sudah bisa, Bu. Oke, bagus. Selanjutnya langkah-langkahnya di sini ada. Yang pertama, siapkan gelas ukuran sedang lalu diisi dengan air. Yang kedua, masukkan air ke dalam panci, lalu nyalakan kompor, dan amati apa yang ada di dalam panci berisi air panas. Kemudian kalian amati, setelah diamati kalian catat ya. Nanti kita akan diskusi di sini dan kalian akan menyampaikan hasil pengamatan kalian. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, sekarang kalian bisa mulai praktek ya. Ibu pantau dari sini. Kalian bawa aja kameranya ke dapur ya. Baik, Bu. Oke. Silakan, bisa dimulai. Ginulur, bisa nggak? Oke, bagus. Dinyalakan kompornya, hati-hati. Baik, Bu. Nanti kalian tunggu hingga mendidih sambil kalian mencatat ya apa yang kalian lihat dan apa yang kalian amati. Ya, aku udah mulai mendidih, Bu. Masih dikat kayak lah orang memoto iya. Bergelembung. Udah bergelembung. Sudah bergelembung. Coba action heula. Kena karek ngomong ya. 1, 2, 3, sok. Bu, saya sudah bergelembung. Baik, nanti itu sudah panas Saya belum di juga sudah sekitarnya? bergelembung, Bu. Di sekitarnya sudah panas ya. Ya, Bu, sudah panas. Ginulur gimana? Ginulur sudah mulai bergelembung belum? Bu, sudah ada. Sudah ada uap ya? Sudah beruap, Bu. Baik, kalau sudah beruap, matikan saja airnya. Sudah dicatat belum tadi apa yang diamati? Airnya bergelembung, Bu. Oke. Kalau udah banyak gelembungnya, kalian bisa matikan aja kompornya. Baik, Bu. Udah selesai semua ya prakteknya. Udah dicatat juga kah tadi hasil pengamatannya? Oke, kalau semuanya sudah dan sudah kembali lagi ke tempat semula, selanjutnya Ibu mau kalian menyampaikan hasil pengamatan kalian tadi ya.
dimulai dari Nurul. Silakan disampaikan hasil pengamatannya di depan teman-teman kamu. Baik, Bu. Hasil pengamatan menurut saya setelah melakukan praktek tadi, yang pertama, air yang sebelumnya dingin ketika dipanaskan di atas kompor menjadi panas dan mendidih. Karena air yang digunakan hanya segelas, maka tidak memerlukan waktu yang lama untuk mendidih. Ketika air mendidih, muncul gelembung-gelembung. Ketika air mendidih, muncul uap air di udara yang menyebabkan air lama-kelamaan akan berkurang. Panci yang semulanya tidak panas menjadi panas karena adanya perpindahan panas dari api kompor menuju panci. Sekian, Bu, hasil pengamatan dari saya. Oke, bagus pengamatannya ya, Nurul. Selanjutnya pengamatan Yanti, silahkan disampaikan. Baik, Ibu. Dari hasil pengamatan praktek yang dilakukan, ketika air dipanaskan, kalor atau panas akan menaikkan suhu air. Akibatnya, volume air memuai dan massa jenisnya berkurang. Karena massa jenis air berkurang, air menjadi lebih ringan sehingga air panas bergerak ke atas. Itulah mengapa ketika memasak air mendidih, air akan menguap ke udara dan panci akan terasa panas ketika dipegang. Jadi, perpindahan panas secara konveksi yaitu perpindahan panas melalui zat cair yang menjadi gas. Panas yang dihantarkan oleh panci aluminium dapat membuat air menjadi panas dan mendidih. Sekian, Bu. Oke, dari pengamatan Yanti bisa dilihat ya, air yang tadinya banyak bisa jadi sedikit. Selanjutnya, pengamatan dari Ginulur, silahkan disampaikan. Baik, Bu. Hasil dari pengamatan yang saya lakukan, tadi saya menemukan ketika air mendidih, maka muncul gelembung-gelembung udara. Kemudian, karena tutup panci yang tadinya tidak panas berubah menjadi panas, itu karena adanya perpindahan kalor. Kemudian, air menjadi mendidih, itu adalah panas atau kalor berpindah secara konveksi. Kemudian panasnya air didapatkan dari api yang ada di dalam panci mengenai, kemudian menyerap air, dan air menjadi mendidih. Perpindahan panas yang terjadi pada percobaan disebut konveksi. Itu saja, Bu, yang dapat saya sampaikan. Oke, bagus semuanya sudah menyampaikan hasil pengamatannya ya. Selanjutnya, ada yang ditanyakan nggak mengenai materi hari ini? Tidak ada kah? Tidak, Bu. Oke, nanti setelah ini Ibu akan kirimkan soal ya untuk penilaian evaluasi kalian. Nanti soalnya Ibu kirim di grup chat ya. Nah, Baik, Bu. pembelajaran hari ini sudah mencapai akhirnya. Jadi Ibu di sini akan menyampaikan kesimpulan mengenai pembelajaran tadi ya. Kesimpulannya di sini ada konveksi mengakibatkan zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan. Konveksi juga mengakibatkan zat yang ringan bergerak ke atas dan yang ada di atasnya akan menggantikannya ke bawah. Jika kalian melihat tadi ada gelembung kan ya, di udara, gelembung udara di panci yang ada airnya. Kalian akan merasakan tutup panci yang tadinya tidak panas akan menjadi panas, dan jika gelembung semakin panas, maka akan semakin tinggi pula suhu air di dalam panci. Ini terjadi karena perpindahan kalor secara konveksi, yaitu perpindahan kalor yang membutuhkan perantara. Panas dari api yang merambat sampai ke panci dan ketutup panci. Kalian tadi dapat melihat air menjadi mendidih karena panas berpindah secara konveksi. Panas air ini didapatkan dari api yang ada di bawah panci, kemudian naik ke permukaan dan menyerap air sehingga air menjadi mendidih dan menguap.
Baik, pembelajaran hari ini telah selesai. Anak-anakku yang hebat, pembelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah dan bundamu ya. Ingat untuk selalu lakukan pembiasaan di akhir pembelajaran, yaitu membereskan kembali alat tulis yang digunakan, dan jangan lupa bereskan juga tadi hasil prakteknya ya, seperti panci, kompornya itu dibersihkan, dirapikan kembali. Selanjutnya, kita akhiri saja pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk terapkan 5M untuk tetap menjaga kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak, serta mengurangi mobilitas dan tidak berkerumun. Sekian pembelajaran hari ini, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama.